skripsi ya? Ya, ya. 2 bulan lagi. Ya, masalah bisnis saya tanya itu adanya dari mana itu? Kalau contoh bilangnya pakai referensi dari teman-temannya, mungkin dibantu lah. Karena memang referensi dari desain belum ada, cuma referensi dari teman-teman kan ya. Ya mungkin nanti di sananya sudah dibantu. Ada juga yang ada juga yang ini pangannya paling bakal nggak ada pusing tinggal ngomong nggak sih? Tinggal ngomong. Izin Pak, bisa dimulai sekarang? Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak, izin Pak, sebelumnya kami izin mempresentasikan hasil laporan magang 1 pada Perum Damri Cabang Surabaya. Mohon izin sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Saya nama saya Faraja Yuanisa. Saya Dana Ramadan. Mbak, saya Chandra Wahyu. Saya Sabila Radina. Untuk sebelumnya saya akan menjelaskan terkait profil Damri. Damri merupakan badan usaha milik negara yang beroperasi pada bidang transportasi. Damri Cabang Surabaya ini memiliki 2 kantor. Yang pertama, kantor utama beralamat di Jalan Raya Kalirungkut, yaitu pada kantor keuangan, kantor usaha, dan juga SDM dan umum. Kemudian yang kedua, ada kantor di Jalan Jagir, yaitu ada kantor teknik, kantor pemasaran, dan juga garasi bus. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada segmen di Damri, yaitu yang pertama ada segmen antar kota. Untuk di segmen antar kota ini di Damri ada 2, yaitu dari AKDP atau antar kota dalam provinsi dan juga AKAP atau antar kota antar provinsi. Kemudian untuk yang AKDP yaitu ada dari rute Sumeneb ke Muncar, Sumeneb Arjosari, kemudian dari Sumeneb Jember ke Kalisat. Kemudian yang berikutnya yaitu ada antar kota antar provinsi. Untuk antar kota antar provinsi ini yaitu ada dari Malang, Surabaya ke Jakarta, dan juga dari Yogyakarta, Surabaya ke Denpasar. Untuk yang berikutnya yaitu ada angkutan pemadu moda, yaitu angkutan yang membawa penumpang dari terminal menuju ke Bandara Juanda. Untuk pemadu moda sendiri di Damri ada 3 rute, yaitu yang pertama dari Terminal Purabaya menuju ke Bandara Juanda, yang kedua yaitu ada dari Terminal Bundar Gresik menuju ke Bandara Juanda, dan dari Mojokerto menuju ke Bandara Juanda. Kemudian untuk berikutnya yaitu ada di angkutan pariwisata. Untuk angkutan pariwisata di Damri yaitu angkutan yang bersifat sewa secara massal atau disebut dengan angkutan charter yang melayani sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Kemudian yang berikutnya ada angkutan KSPN atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Untuk angkutan KSPN sendiri ada rute dari Surabaya menuju ke Bromo, tepatnya di Tosari, kemudian dari Malang ke Tosari, dan juga dari Malang ke Pantai Balikambang. Yang berikutnya itu ada angkutan perintis. Untuk angkutan perintis sendiri ada rute dari Mojo Agung ke Wonosalam, kemudian dari Nganjuk Jatikalen, kemudian Ploso Marmoyo, dan juga Batu Gulung dari Pelabuhan Kangean, dari Batu Gulung ke Kangean. Kemudian yang berikutnya yaitu ada angkutan karyawan. Nah, untuk angkutan karyawan sendiri di Damri bekerja sama dengan PT Freeport Smelter yang ada di Gresik. Nah, untuk rutenya yaitu dari tempat mes karyawan menuju ke tempat kerja atau tempat proyek dari PT Smelter. Kemudian untuk angkutan perkotaan di Damri yaitu ada 2, yaitu dari BTS Listrik di Koridor 3 dan juga BTS Transjatim. Untuk BTS Listrik sendiri yaitu merupakan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan
Untuk rutenya yaitu dari Terminal Purabaya menuju ke Kenjeran Park dan kembali lagi ke Terminal Purabaya. Dan untuk yang BTS Transjatim itu merupakan kerjasama dengan Dinas Provinsi Jawa Timur. Untuk rutenya yaitu dari Terminal Bundar Gresik ke Terminal Purabaya dan juga ke Terminal Porong Sidoarjo. Untuk angkutan yang berikutnya yaitu ada angkutan religi. Untuk angkutan religi merupakan kerjasama antara Damri dengan Koperasi Nelayan Alfarisi yang berlokasi di Gresik. Untuk rutenya yaitu dari Terminal Lumpur Gresik menuju ke Makam Sunan Maulana Malik Ibrahim. Selanjutnya yaitu operasional layanan bus listrik koridor 3. Yang pertama ada load factor. Dapat kita lihat bahwa load factor dari bulan Maret hingga bulan Agustus, jadi bulan peluncuran bus listrik ini di bulan Februari. Dan dapat dilihat load factor dari bulan Maret sampai bulan Agustus terjadi peningkatan setiap bulannya. Berarti adanya peminatan bus listrik ini yang didominasi oleh pelajar dan juga mahasiswa dan pekerja. Selanjutnya ada capaian kilometer layanan. Capaian kilometer layanan yaitu capaian kilometer tempuh, dan untuk targetnya rencana kerja operasionalnya itu mencapai di bulan Maret mencapai 102.362.000, namun pada kondisi existing kilometer layanan hanya dicapai sekitar 53%. Dan untuk selanjutnya kilometer layanan itu masih belum tercapai dan hanya mencapai di hampir setengahnya saja dikarenakan masalah dari bus listrik. Terdapat kendala pada bus listrik, yaitu kendalanya terjadi pada baterai. Jadi baterai itu sering overheat dan dibutuhkan perbaikan, dan untuk pengecasannya itu adanya perbedaan pengecasan pada bus listrik sehingga keberangkatan bus listrik itu kadang tidak sesuai dengan timetable dan juga menyebabkan capaian kilometer layanan ini menjadi tidak tercapai. Selanjutnya armada siap beroperasi. Armada siap beroperasi ini tiap bulannya juga tidak mencapai rencana kerja operasional atau tidak mencapai targetnya. Jadi kendaraan yang siap beroperasi tidak mencapai dan tiap bulannya ini cenderung menurun, dan titik terendahnya itu berada di bulan Agustus dan bulan Oktober. Selanjutnya capaian ritase. Capaian ritase ini juga hampir sama. Untuk rencana kerja operasionalnya ini untuk kondisi existingnya tidak mencapai rencana kerja operasional. Jadi untuk ritasenya hanya mencapai 1067, untuk April 902 dan selanjutnya. Dan untuk titik terendahnya itu berada di bulan Oktober yang hanya mencapai 837. Kembali. Dan untuk performa tiap unit SO. Untuk performa tiap unit SO yang mencapai 100% hanya ada pada TB1 dan juga TB310. Dan untuk armada yang sering mendapatkan perbaikan ini berada di TB6 dan juga TB13. Selanjutnya untuk operasional layanan angkutan pemadu moda. Jadi dapat kita lihat jumlah penumpang di tahun 2023 dan 2024 ini paling banyak diminati yaitu pada rute Terminal Purabaya dan Bandara Juanda. Jadi angkutan pemadu moda ini ada 3 rute, yaitu Terminal Gresik Bandara Juanda, Terminal Purabaya Bandara Juanda, dan juga Terminal Mojokerto Bandara Juanda. Namun yang paling banyak diminati ini berada di rute Terminal Purabaya dan Bandara Juanda. Dan titik tertinggi di antara jumlah penumpang 2023 dan 2024 ditunjukkan pada bulan April, yaitu di mana terjadi momen Hari Raya Idul Fitri, Lebaran. Selanjutnya ada capaian kilometer ritase angkutan Transjatim di tahun 2023. Dari bulan Maret sampai Desember terjadi fluktuasi yang tidak stabil. Untuk di bulan Desember memiliki capaian kilometer ritase tertinggi dengan mendapat 2.519 capaian kilometer ritase, sedangkan paling rendah di bulan April menyentuh angka 2.317. Sedangkan di tahun 2024 angka juga
fluktuasinya tidak stabil. Untuk capaian tertinggi berada di bulan Maret untuk angka 2.468, sedangkan paling rendah menyentuh angka 2.269. Dari data jumlah penumpang tahun 2022 sampai 2024, kategori umum menyentuh angka yang tinggi, sedangkan untuk kategori santri mendapat kategori yang paling rendah dengan hanya menyentuh angka 100 sampai 200 jumlah penumpang. Untuk load factor di tahun 2022 terjadi kenaikan dari bulan Agustus hingga Desember, sedangkan di 2023 cenderung agak stabil dari bulan Januari sampai Desember, sedangkan di tahun 2024 load factor cenderung stabil. Selanjutnya yaitu hasil kegiatan magang. Hasil kegiatan magang ini kami lakukan di kantor Rungkut, yaitu kantor utama. Yang pertama adalah di divisi keuangan, kami membuat laporan keuangan, membantu membuat laporan keuangan di bagian bukti barang keluar. Jadi bukti barang keluar ini kami terima dari divisi teknik dan akan kami verifikasi melalui web middleware. Jadi web middleware ini web yang menghubungkan antara divisi teknik dan juga divisi keuangan. Jadi divisi teknik itu akan mengirimkan bukti barang keluar melalui web middleware, dan pihak divisi keuangan itu akan memverifikasi melalui web middleware, lalu akan dikirimkan melalui web 4K. Web 4K itu merupakan web khusus milik divisi keuangan untuk pencatatan laporan keuangan. Jadi bukti barang keluar tersebut akan dimasukkan di input datanya melalui ke sistem 4K ERP. Nah, melalui sistem itu kami mengisi seperti beban-beban yang ada pada bukti barang keluar. Nah, beban-beban tersebut diinput ke 4K ERP sebagai pengurang dari persediaan. Selanjutnya adanya rekonsiliasi data dari divisi usaha, teknik, dan keuangan. Rekonsiliasi data ini berfungsi sebagai pencocokan data antara divisi keuangan, divisi teknik, dan juga divisi usaha. Pencocokan ini berupa pencocokan beban-beban yang berasal dari dokumen pendukung yang dikirimkan oleh beberapa divisi tersebut. Dari dokumen yang berada di divisi tersebut itu nanti kan dimasukkan kepada 4K ERP. Nah, dari 4K ERP nanti dicocokkan apakah sudah sesuai dengan pengeluaran dari divisi tersebut. Jadi apakah pengeluarannya itu sudah sesuai dengan di 4K. Jika ada yang tidak sesuai, maka pihak keuangan itu akan melakukan pencocokan dan penyesuaian jika terjadi perbedaan. Selanjutnya adanya penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan ini dilakukan oleh divisi keuangan. Kami tidak terlibat langsung, tapi kami ikut andil dalam melakukan tahapan-tahapan sebelumnya seperti yang sudah saya jelaskan. Baik, yang berikutnya ada kegiatan dari divisi sumber daya manusia. Untuk divisi sumber daya manusia ini kami mengikuti, yaitu untuk melakukan input absensi pegawai. Untuk yang tahapan yang pertama itu ada pengumpulan data pegawai dan karyawan. Untuk pengumpulan data pegawai dan karyawan ini berdasarkan dengan DGB atau daftar target bekerja yang telah dibuat oleh masing-masing koordinator. Kemudian berikutnya ada diskusi dan validasi. Nah, untuk diskusi dan validasi ini untuk bertujuan untuk menyelaraskan agar daftar yang telah dibuat itu nanti sesuai dengan pekerja para pegawai dan karyawan. Untuk diskusi dan validasi dilaksanakan dengan manajer usaha. Kemudian yang berikutnya yaitu ada menginput data ke sistem. Untuk data yang DGB yang telah dibuat itu nanti diinput ke dalam sistem untuk dilakukan absensi pada web absensi MyDamri, yang nantinya setiap pegawai dan karyawan bisa melakukan absen melalui aplikasi yang ada. Kemudian yang berikutnya yaitu ada kegiatan monitoring dan evaluasi. Untuk kegiatan monitoring evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja para pegawai baik yang terlambat ataupun yang tidak hadir.
Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi ini dilakukan secara berkala, baik selama setiap 1 bulan ataupun 3 bulan sekali untuk meningkatkan kinerja para pegawai. Dan yang berikutnya itu ada penggajian pegawai dan karyawan. Untuk penggajian pegawai dan karyawan, kami membantu untuk mengumpulkan data pegawai dan verifikasi data. Untuk pengumpulan sendiri bisa diakses melalui website absensi Medamri yang nantinya terdapat kolom yang menyertakan bahwa itu pegawai terlambatnya berapa menit atau berapa kali. Kemudian yang selanjutnya itu ada perhitungan gaji. Untuk perhitungan gaji sendiri berdasarkan golongan pegawai dan karyawan. Kemudian yang berikutnya ada kegiatan persetujuan dan validasi. Untuk persetujuan dan validasi dilaksanakan dengan pimpinan, yaitu dari general manager. Kemudian yang selanjutnya itu ada pengarsipan slip gaji. Untuk gaji yang telah diberikan pada pegawai dan karyawan dilakukan pengarsipan untuk memudahkan saat proses audit. Untuk poin keempat yaitu ada input simak operasi. Input simak operasi di sini yaitu merupakan penginputan beban kendaraan selama operasional. Pada penginputan simak operasi ini yaitu memiliki beberapa tahap. Yang pertama, pengumpulan data operasional. Data operasional di sini yaitu terkait data bukti tol yang dikumpulkan oleh pengemudi setelah beroperasi. Kemudian ada bukti BBM, struk BBM, dan juga ada LMB yang diberikan pengemudi setelah beroperasi. Kemudian setelah data tersebut terkumpul, kemudian dilakukan pengecekan dan validasi data. Pengecekan dan validasi data di sini merupakan pengecekan pembebanan pada BBM. Jadi pihak SPBU mengirimkan data berupa tagihan BBM kepada Damri, kemudian dilakukan pencocokan dengan struk yang sudah diberikan oleh pengemudi. Kemudian jika data telah valid, kemudian dilakukan penginputan pada website simak operasi. Penginputan di sini yaitu menginput data pembebanan terkait tol, BBM, dan juga LMB. LMB merupakan lembar muatan bus. Kemudian setelah data diinput akan diverifikasi oleh website simak operasi. Website simak operasi ini akan memverifikasi, data diinput sebelum jam 5 sore karena data tersebut akan ditutup jam 5. Jika sebelum jam 5 belum diinput, maka tidak bisa menginput kembali. Untuk poin kelima yaitu pembuatan laporan harian KSPN dan perintis pada divisi usaha. Pembuatan laporan harian KSPN dan perintis ini bertujuan untuk memberikan data operasional secara real time kepada Kementerian Perhubungan atau BPTD. Jadi tahapan pembuatan laporan harian KSPN dan perintis ini yaitu yang pertama pengumpulan data harian. Data harian berupa data LMB dan juga dokumentasi yang dilakukan oleh pengemudi. Jadi lembar muatan bus dan dokumentasi ini diberikan oleh pengemudi melalui grup WhatsApp, kemudian dikirimkan setelah mereka beroperasi. Setelah data terkumpul, maka dilakukan pencatatan formulir ke sistem berupa Excel. Jadi pada Excel dituliskan tanggal beroperasi, rute perjalanan, nama pengemudi, kode bus, dan juga jumlah penumpang serta tarif. Kemudian setelah dilakukan pengelompokan dan rekapitulasi data. Rekapitulasi data ini dimasukkan yaitu tanggal, kode bus, nama pengemudi, dan juga jumlah ritase yang telah tercapai atau yang telah dioperasikan oleh pengemudi. Pengelompokan data rekapitulasi dan pencatatan formulir ke sistem serta pengumpulan harian ini dikerjakan secara setiap hari, Pak. Namun untuk selanjutnya setelah data ini terkumpul selama 1 bulan akan dilakukan penyusunan laporan bulanan. Jadi penyusunan laporan bulanan ini mencakup pembebanan kendaraan yang beroperasi selama 1 bulan. Selanjutnya ada kegiatan monitoring evaluasi layanan BTS listrik Koridor 3. Untuk pertama ada penugasan dari kantor untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.
Adanya kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala atau masalah pada saat operasional layanan, serta untuk mengumpulkan data-data terkait kendala atau kerusakan untuk nanti dijadikan solusi perbaikan. Yang kedua ada briefing dengan koordinator lapangan sebelum melakukan kegiatan. Untuk briefing ini bertujuan untuk memberikan instruksi atau arahan pada saat kegiatan monitoring evaluasi. Nomor 3 ada melakukan koordinasi dengan pengemudi, Survei Indonesia, dan IMSS. Dalam koordinasi ini perlu menunjukkan surat perjalanan dinas untuk lebih mudah berkoordinasi dengan pengemudi, Survei Indonesia, dan IMSS. Selanjutnya ada evaluasi penerapan SOP. Untuk penerapan SOP, sebelum bus berangkat dilakukan ram check sesuai dengan SOP. Yang dicek itu secara menyeluruh dari eksterior interior bus, lampu, LED running text, voice announcer, dan lain-lain yang berada di dalam bus. Pada saat bus beroperasi, pengemudi harus menjalankan rute yang sudah ditentukan dan menaikkan dan menurunkan penumpang di halte yang sudah ditentukan. Setelah selesai beroperasi, dilakukan ram check. Namun untuk ram checknya sendiri tidak menyeluruh seperti pada saat sebelum bus berangkat, hanya mengecek di interior sama eksterior dalam bus. Selanjutnya analisis potensi biaya risiko layanan BTS listrik koridor 3. Untuk analisis biaya risikonya ini terdapat konflik lalu lintas, diverging, crossing, dan merging. Hal ini dapat berpotensi kecelakaan tabrak depan, samping, dan belakang. Yang kedua, potensi biaya risiko kondisi jalan berlubang dan bergelombang yang dapat berpotensi kendaraan tergelincir. Selanjutnya, terdapat tanjakan dan turunan yang dapat mengakibatkan kendaraan mundur, kendaraan tergelincir, atau remblong. Selanjutnya adalah monitoring dan evaluasi angkutan pemadu moda. Jadi yang pertama, kami ditugaskan oleh pihak kantor untuk melakukan monitoring dan evaluasi, dan saat penugasan ini kami diberitahu untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang ada untuk diberikan solusinya. Yang kedua ada briefing dengan koordinator lapangan. Dan yang selanjutnya ada keterlibatan pelaksanaan monitoring. Keterlibatan pelaksanaan monitoring, di sini kami langsung terjun ke lapangan untuk melihat bagaimana kinerja atau cara kerja dari timer. Nah, timer sendiri di sini kami membantu untuk memberangkatkan bus dari Bandara Juanda. Di sini timer itu mencatat kode bus, pengemudi, jam keberangkatan, dan juga jam kepulangan. Selanjutnya ada PPA atau petugas pengawas angkutan. Di sini kami membantu PPA untuk menghitung jumlah penumpang di dalam bus dan mencocokkan dengan jumlah penumpang yang terdapat pada lembar muatan bus atau LMP. Apakah sesuai atau tidak sesuai. Yang selanjutnya ada pramujasa. Di sini kami membantu untuk mengecek tiket penumpang yang ada di dalam bus. Selanjutnya tiket counter. Di sini kami membantu untuk melayani penumpang pemesanan tiket baik tunai maupun non tunai melalui pembayaran M-Pos. Selanjutnya ada tester. Di sini di pemberangkatan awal bus adanya pengecekan sebelum keberangkatan. Namun pada kondisi existingnya itu pengecekan hanya dilakukan saat adanya aduan dari pengemudi mengenai kendala saat operasional berlangsung. Evaluasi penerapannya yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Untuk sebelum keberangkatan bus itu sebenarnya ada pengecekan sebelum kendaraan bus dengan mengisi formulir. Lalu pada kondisi existingnya itu tidak adanya pengecekan, hanya ada pengecekan jika terdapat kendala atau aduan dari pengemudi kepada pihak tester. Selanjutnya saat operasional berlangsung, bus harus memberangkatkan penumpang dan menurunkan atau menaikkan penumpang itu di halte yang tersedia.
Lalu untuk setelah pemberangkatan, setelah operasional berlangsung, itu seharusnya ada pengecekan. Namun pengecekan itu kembali lagi jika terdapat aduan dari pengemudi atau adanya kendala, itu baru terjadi pengecekan kembali. Selanjutnya analisis potensi bahaya dan risiko di operasional. Nah, untuk temuan-temuan yang kami dapatkan saat operasional berlangsung itu banyaknya diverging, crossing, dan merging yang berpotensi kecelakaan tabrak depan, samping, dan belakang. Lalu yang kedua ada jalanan menanjak dan menurun dan tikungan yang berpotensi menabrak dan ditabrak pengendara lain. Yang ketiga, kami menemukan tidak adanya marka jalan yang berpotensi kecelakaan lalu lintas karena salah jalur. Baik, yang berikutnya yaitu ada kegiatan monitoring dan evaluasi pada angkutan layanan bus Transjatim. Untuk yang pertama, kami itu ditugaskan dari pihak kantor untuk melakukan kegiatan monitoring evaluasi. Kemudian yang selanjutnya itu ada kegiatan briefing yang dilaksanakan untuk melakukan koordinasi agar apa yang didapatkan bisa sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian kegiatan yang berikutnya yaitu ada monitoring dan evaluasi di lapangan. Yang pertama yaitu ada koordinasi dengan petugas lapangan. Jadi saat kami melaksanakan kegiatan monitoring evaluasi, sebelum melakukan kegiatan tersebut kami berkoordinasi dengan petugas lapangan dengan memberikan surat perjalanan tugas. Kemudian yang berikutnya yaitu kami juga melakukan pengecekan jumlah armada, dan yang selanjutnya kami mengevaluasi penerapan SOP berdasarkan kondisi existing. Untuk di Transjatim sendiri, untuk kendala yang dihadapi yaitu adanya pengemudi yang masih bersikap agresif dalam mengemudikan kendaraannya, yang dapat mengurangi kenyamanan penumpang. Kemudian yang berikutnya yaitu adanya beberapa petugas yang membawa makanan masuk ke dalam bis. Kemudian dan juga yang terakhir yaitu banyaknya penumpang yang tidak mendapatkan tempat duduk, khususnya pada saat-saat jam sibuk dan harus berdiri selama di perjalanan. Kemudian untuk analisis potensi bahaya resiko di bus Transjatim ini yaitu yang pertama yaitu ada konflik lalu lintas, diverging, crossing, dan merging yang dapat berpotensi menimbulkan kecelakaan tabrak depan, samping, dan juga belakang. Kemudian yang berikutnya ada jalanan yang menanjak, adanya jalan yang menurun, dan juga tikungan yang dapat berpotensi menabrak dan ditabrak oleh pengendara lain. Kemudian adanya jalan yang bergelombang dan terdapat rambu yang terhalang pohon yang berpotensi terjadi kecelakaan. Berikut merupakan kegiatan tambahan selama kita magang di Perum Damri, yaitu yang ke-9 ada kunjungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Pada kunjungan ini dilaksanakan pada 2 September 2024, yaitu tujuan kunjungan ini yaitu melihat penerapan K3 di Perum Damri serta monitoring perkembangan bus listrik yang telah beroperasi di Damri Surabaya. Sebelum kegiatan ini dilakukan tahapan-tahapan seperti yang pertama ada pemberitahuan dan koordinasi internal. Dari pihak kementerian memberikan pemberitahuan akan melakukan kunjungan ke Damri Surabaya. Kemudian dilakukan persiapan administratif yaitu terkait dokumen K3 pada Damri Surabaya serta terkait data-data operasional bus listrik. Kemudian selanjutnya dilakukan pembersihan dan perawatan lingkungan di kantor Rungkut, kantor Jagir, dan juga di Terminal Purabaya. Selanjutnya dilakukan persiapan kunjungan seperti menyiapkan ruangan serta menyiapkan konsumsi serta melakukan pembersihan dan juga melakukan persiapan PowerPoint yang akan dipresentasikan. Kemudian kegiatan kunjungan berlangsung dengan dilakukan rapat. Yang pertama rapat di aula, kemudian
disusul dengan kegiatan monitoring secara langsung dengan menaiki bus listrik yang diikuti oleh kementerian dan juga pimpinan dari Damri Surabaya. Untuk selanjutnya, Hari Pelanggan Nasional yaitu dilakukan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024. Kegiatan ini dilakukan di Terminal Purabaya dan juga Bandara Internasional Juanda. Pada kegiatan ini tahapan yang pertama yaitu perencanaan dan koordinasi awal. Perencanaan ini dilakukan oleh manajer usaha dan juga pihak karyawan Damri. Kemudian setelah itu mempersiapkan stiker dan juga pembelian snack. Setelah itu dilakukan pengemasan snack dan proses pembagian snack yang dilakukan di terminal dan di bandara. Kegiatan snack ini dilakukan kepada pelanggan Damri dengan menunjukkan Damri Apps. Jadi pelanggan yang sudah memiliki Damri Apps akan mendapatkan snack. Namun jika belum mendownload aplikasi Damri Apps akan didampingin untuk mendownload aplikasi Damri Apps. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan HUT Damri. Kegiatan HUT Damri ini berlangsung dari tanggal 22 November hingga 25 November. Pada kegiatan ini yang pertama dilakukan rapat 1, yaitu rapat 1 ini berlangsung di Damri Kalirungkut yang diikuti oleh seluruh pegawai dan juga jajaran manajemen. Pada rapat pertama ini menghasilkan menunjuk panitia, yaitu merupakan panitia si acara, panitia si konsumsi, panitia si perlengkapan, dan juga si sosial. Yang kedua, ada rapat kedua yang diikuti oleh panitia Damri, yaitu menghasilkan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan pada Damri dan mengatur lomba-lomba yang akan dilaksanakan pada HUT. Kemudian yang ketiga, rapat ketiga dilakukan oleh seluruh panitia dan dihadiri oleh dari perwakilan dari Divre. Pada rapat ketiga ini membahas terkait RAB atau rancangan anggaran biaya selama kegiatan berlangsung. Jadi memapar seluruh si konsumsi, acara, perlengkapan dan sosial memberikan RAB kepada bendara, kemudian dilakukan paparan dan menambahkan kekurangan-kekurangan. Kemudian dilakukan survei lokasi dan gladi bersih. Survei dilakukan pada 23 November sebelum dilakukan HUT dan juga melakukan gladi bersih. Jadi seluruh panitia ikut andil dalam acara gladi bersih. Kemudian pelaksanaan kegiatan donor darah berlangsung pada tanggal 22 November, yaitu sejumlah 25 pegawai Damri datang ke PMI untuk melakukan donor darah. Kemudian yang kedua, kegiatan kerja bakti dan penanaman pohon dilakukan pada tanggal 22 November dilakukan di Jagir, yaitu kemudian setelah kegiatan kerja bakti dilakukan kegiatan sosial, yaitu santunan anak yatim ke panti asuhan. Setelah itu pada tanggal 24 dilakukan perayaan HUT Damri yang berlangsung di Jagir atau di garasi bus Damri. Pada perayaan HUT Damri ini dilakukan yang pertama dilakukan senam yang diikuti oleh seluruh pegawai Damri. Kemudian dilakukan lomba yang diikuti oleh anak-anak maupun seluruh pegawai Damri. Kemudian pembagian door prize. Setelah itu kemudian pada tanggal 25 November 2024 dilakukan upacara dan tasyakuran HUT Damri yang dilaksanakan di kantor Rungkut. Untuk kesimpulan kegiatan seminar magang 1 ini terdapat 1, kami menerapkan ilmu yang diperoleh dari kampus seperti menilai SOP dan membandingkannya dengan praktik nyata serta mengelola operasional bus Damri. Yang kedua, pemeriksaan kendaraan sebelum bus beroperasi belum dilakukan dengan baik. Namun operasional bus Damri masih tidak sesuai dengan SPM, seperti tidak melakukan pengecekan form AT3 sebelum keberangkatan. Yang ketiga, selama magang kami bertugas di kantor di divisi SDM, keuangan,
dan usaha. Sementara itu, di lapangan kami bertugas pada angkutan pemuda muda, bus Transjatim, dan BTS listrik koridor 3. Yang keempat, kami memberikan alternatif penyelesaian untuk diajukan kepada pihak Damri terkait permasalahan pada operasional bus. Selanjutnya ada saran. 1. Peningkatan penerapan SOP penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, dan efisiensi operasional. Dengan SOP yang diperbarui, perusahaan transportasi dapat memastikan keselamatan perjalanan, perawatan armada, kepatuhan jadwal, dan kenyamanan penumpang. SOP yang baik membantu perusahaan beradaptasi dengan regulasi, teknologi, dan kebutuhan pasar, sehingga memperkuat daya saing layanan. Yang kedua, penambahan SDM di divisi usaha diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan pencapaian target. Dengan tambahan tenaga kerja, beban kerja terbagi lebih merata, produktivitas meningkat, dan divisi bisa memperluas diversifikasi semua bidang usaha serta memberikan kepuasan kepada pelanggan di luar ekspektasi pelanggan. Petugas tester juga harus memastikan pengecekan kendaraan sebelum beroperasi demi mencegah masalah dan memberikan pelayanan maksimal. Demikian presentasi laporan magang 1 dari kelompok Pemuda Damri Surabaya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, jika ada dari Bapak. Pak Rizky. Pak Rizky dulu. Saya dulu. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon izin Pak Rizky. Sudah ada. Jadi tadi sudah dijelaskan dari teman-teman panjang lebar. Saya menyimpulkan bahwasanya teman-teman di sini PKL dengan serius, saya ucapkan terima kasih. Tadi dari bab 4-nya aja sampai ada 11 kegiatan ya teman-teman ya. Sini mulai dari input laporan keuangan sampai dengan kegiatan-kegiatan tambahannya pun teman-teman mengikuti dengan baik menurut laporan yang saya lihat. Yang tahu di lapangan kan Pak Rizky. Oke. Untuk saya pribadi kalau paparannya ini sih udah bagus ya teman-teman ya. Cuma mungkin nanti saya harus lihat dari laporannya teman-teman di sini. Yang terakhir dikirim jam 6 ya tadi. Siapa? Itu yang terbaru yang saya evaluasi, padahal yang kemarin itu yang sebelum itu udah saya evaluasi sih, catatannya sudah saya buat. Tadi kalau untuk laporan sih saya sudah oke teman-teman. Nah, ini udah dirubah. Ini kan awalnya tadi double namanya ya. Nah, ini udah dirubah. Terus kalau di laporan sendiri teman-teman, kalau ada gambar-gambar yang kecil di halaman 5 nanti diperbesar. Terus ada ininya di sini, ada oke, mungkin dari saya itu dulu ya. Nah, nanti evaluasi saya nanti saya kirim langsung ke teman-teman buat buat ditindaklanjuti. Saya udah catat kok. Tapi kan ini saya belum baca nih. Jam 6 baru dikirim. Nah, nanti sesuaikan ini hasil evaluasi saya. Kalau paparannya udah oke, udah mantap. Untuk ada ini udah saya catat nih teman-teman, nih saya evaluasi berdasarkan laporan kemarin. Di halaman 13 jumlah lengkapnya tolong dicantumkan. Terus halaman 15 AKDP-nya dicantumkan. Ada beberapa tulisan yang typo. Ini udah saya rangkum di sini. Oke, gitu aja. Kalau usah panjang lebar. Pak, mohon izin Pak lanjut.
Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih atas paparannya. Kalau secara keseluruhan sih sudah oke lah, karena memang Pak di cabang Surabaya ini memang segmen terbanyak Pak, segmen angkutan terbanyak. Saya pun awalnya ragu Pak ketika teman-teman apakah mampu dengan segmen sebanyak ini Pak dalam waktu sesingkat ini gitu kan, harus turun ke lapangan juga. Namun kan menariknya ada beberapa teman juga di sini yang akhirnya mengambil judul untuk masalah bis listrik Pak. Karena bis listrik sendiri kan seperti dilema sebetulnya Pak. Ini program pemerintah untuk zero emisi kan, zero emisi. Namun performa sendiri dari kesiapan armada kan kurang juga. Namun kan terbentur oleh dukungan dari pemerintah Pak. Armadanya dari Pemerintah dalam negeri Pak, TKDN Pak. Sementara kan kalau TKDN kan harus dukung, harus support Pak, apapun itu. Tapi kesiapan seperti apa sih sebetulnya? Kan jadi bagaimana caranya agar bis listrik ini tetap beroperasi lah intinya kan, beroperasi namun dengan performa yang lebih baik seperti itu. Ya teman-teman sudah mengambil untuk masalah listrik pun kami sudah terima kasih, karena kan pasti ini kan sampai Pak nanti untuk ke tingkat yang lebih tinggi Pak seperti itu. Jadi ada kajian lah ke depannya seperti itu. Lalu yang kedua, untuk teman-teman sendiri di sini memang langsung ke lapangan Pak. Ini langsung ke lapangan, mereka terjun ke lapangan. Ada beberapa, kami pun tidak hanya di Surabaya Pak, Malang pun termasuk kantor kami juga, di Madura kantor kami juga. Jadi luas, ini pusatnya. Lalu yang kedua, sekarang kan sudah terintegrasi karena dengan adanya zonasi Pak. Jadi zonasi itu secara ringan seperti ini. Bis kepemilikan Jakarta. Namun ketika berangkat dari Jakarta, dari barat itu pendapatan milik Jakarta. Bis berangkat dari timur, pendapatan milik timur Pak. Jadi tidak terikat dengan kepemilikan bis, betul. Itu terjadi di antar kota, yang Jakarta Malang. Namun untuk KSPN Perintis itu masih lokal di Surabaya seperti itu. Mungkin sementara itu Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Oke, ini tuh ya teman-teman ya. Sekian dari saya. Ada tanggapan dari teman-teman? Kalau nanti penulisan sih nanti saya komunikasi langsung intens saja Pak. Intinya kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih Pak pada Damri Taruna kami telah PKL di sini, dan bukan cuma PKL, kunjungan lapangan banyak ya. Di awalnya juga kemarin menyampaikan Pak Taruna ini Pak mahasiswa ini bahwasanya ini benar yang Pak Rizky sampaikan, bahwasanya banyak sekali ini dia di sini. Fokusnya di mana? Akhirnya mereka memilih 3 kemarin kan. Harus fokus. Fokusnya 3. Barangkali nanti ada yang PKL kesini lagi, jangan ambil 3 itu, perdalam yang lain maksud saya gitu. Jadi makin lama nanti makin lengkap laporannya, pikirnya gitu. Kalau nanti misalkan teman-teman di sini dihubungi, tapi masih bisa terima PKL tahun depan ya Pak. Nanti kalau ada adik-adiknya yang manggilnya adik-adik soalnya Pak, adik-adik yang PKL di sini, tolong jangan diambil yang fokusnya, jangan yang 3 itu, pindah ke lokus yang lain. Gitu. Sebetulnya kemarin tuh kalau kami kan ada titik atas Pak ya, untuk menyelesaikan kan. Kebetulan kan kami ini kurang di pariwisata nih. Kalau sampaikan ke teman-teman, yuk pariwisata ambil ya, bahas kan. Cuma tertariknya ke yang lain ya, silakan bahas, nanti kita bisa itu kan, silakan. Mbak, mungkin nanti pariwisata di laporan individu Pak. Iya. Setelah ini. Karena masih rendah faktor. Penyebabnya apa itu dia nanti. Laporan individu berarti skripsi bukan? Bukan Pak, beda lagi. Laporan magang 2. Iya lagi dahsyat. Tapi laporan magang 2 atau individu itu bisa masuk skripsi enggak? Sebenarnya bisa Pak, itu. bisa, tapi harus judulnya beda. Judulnya beda. Laporan individu itu bobotnya lebih kecil Pak. Ini lebih kompleks skripsi. Iya. Analisisnya sampai mana kurang tahu ya. Ada di pedoman ya. Siapa? Tapi masih belum di ACC judulnya sama Pak Faris. Berarti laporan keduanya ini kamu ngambil apa Sherly? Masih belum konsultasi lagi dengan Pak Faris Pak. Faris. Kamu waktu kunjungan pertama itu kamu sudah mengajukan Pak, sudah kami koordinasikan dengan Bapak Menteri Usaha Pak Rizky. Tapi
dari beliau sekiranya masih kurang cocok gitu Pak. Beliau mengatakan bahwa nanti dikoordinasikan kembali melalui Zoom ya daring seperti itu Pak. Masih belum ada kelanjutan mengenai itu. Kalau saya pribadi ya kan kebetulan saya pembimbing kedua Pak. Intinya sih semua keputusan ada pembimbing pertama. Kalau saya pribadi sih namanya politeknik itu ilmunya aplikatif. Ya contohnya tadi yang disampaikan Pak Rizky terkait ini opini jadi enggak ini. Jadi teori yang dipraktekkan harus sesuai dengan lapangan, namanya politeknik vokasi seperti itu. Kalau cuma sebatas keluarannya teori, masuknya ke S1 bukan D4 atau apa namanya sarjana apa gitu. Oke, nanti dikomunikasikan sama saya bantu. Siap. Oke, Pak. Ada tanggapan dana dari Mijasa? Oke Pak, siap. Mungkin cukup dari kami. Terima kasih atas arahan yang telah diberikan. Untuk selanjutnya nanti kami mohon bantuannya. Iya, siap. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Ya. Sekarang bahasa. Untuk penilaian ini dikumpulkan ke Prajit gimana Ibu? Saya bawa ya ke prodi. Untuk KSP tadi dinilai sekarang. Scan juga nggak apa-apa. Iya, prodi. Iya. Di depan nih Pak, keren tuh. Ya. Bapak, mohon maaf Pak, action tanda tangan Pak. Makasih Pak. Iya. Makasih Pak. Nanti kalau perlu ditanya kan nanti udah lihat di situ. Nah, nanti kan bisa. Iya, foto bersama. Bersama pakai di sini.
Ini sih Pak. Sini, ini dari sini lihat foto bersama. Bersama. Foto saya. Ke kanan nggak apa-apa ya. Gimana? Gimana bagusnya? Jangan di tengah-tengah situ Pak, nanti wajar. Sambil sini. Ya. Kayak ini bisa dilipat nggak? Lampunya gitu. Yang ini fotonya landscape atau? Landscape aja. Maju Pak. Juga di atasnya. Kayak format dulu. Ya. Oke. Langsung di sana. Satu, dua, tiga. Kayak udah? Kayak musikal. Ini apa kanan begitu kan? Gayanya kanan di kiri yang kiri kan. Terus sebentar Pak. Oke, sebentar. Tahan. Satu, dua, tiga. Pandainya dari yes. Buat aja dulu. Apa ya? Itu visinya Damri Pak, yang biasa disebut. Apa Pak? Visinya dari Ada foto saya. Biasanya apa? Biasa itu apa sih? Aku Kan dari luar. Biasanya semboyannya Damri gitu. Foto ada fotonya. Ada kalau bilang Damri. ya. Indonesia emas, Amanah, kompeten, harmonis. akhlak. Jaya aja. Iya, situ lo Pak, ada berikannya. Kompeten aja. Kan sekarang itu belajar kan. Mm. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Oke, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Video berarti ini ya. Oke, ya. Itu video itu kan udah aktif terus. Oke. Bapak bilang Damri gitu ya. Terus belajar dan mengembangkan Langsung aja 1, 2, 3. Oke. Terus belajar dengan Oke. 1, 2, 3. Damri. Bapaknya juga Damri. Nah, Ya. terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. biasanya terusnya. Sini. Ah. Pak Rizky bilang, Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. ya. Berarti Damri Nah, kompeten dan benar kan? Oke. Damri. Tangannya. Nah, Mati dulu 1, 2, 3. Oh, iya. Oh, lurus dulu. Oke. 1, 2, 3. Damri kompeten. Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Oke. Oke, terima kasih Pak Rizky.